Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Tia Raina channel. Kalau kamu suka true crime story or spooky or paranormal story, kamu bisa like and subscribe me for now. Aku akan upload video setiap minggunya. Terima kasih yang sudah subscribe lama maupun baru. Hai. Oke. Hari ini agak menarik karena aku akan menjelaskan tentang true crime Korea Selatan ya. Buat kalian K-popers atau kalian yang suka Korea atau K-drama, kalian harus banget nonton ini karena ini menarik banget sih kisahnya. Oke, langsung aja, let's get started. Oke, guys, ini adalah kasus yang paling kejam selama histori di Korea. Kasus kejahatan paling kejam. Dan pembunuhnya itu terungkap lama banget, sampai 15 tahun setelahnya gitu. Kayak apa sih ceritanya? Oke, jadi ada serial killer ya, misterius serial killer yang membunuh korbannya tuh hampir 10 orang, dimana diantara korbannya itu berumur dari 14 tahun sampai 71 tahun. Jadi dia nggak ada range umurnya. Jadi yang bikin bingung adalah kenapa umurnya tuh setiap korban tuh beda-beda. Ada yang 14 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 24 tahun, bahkan ada yang nenek-nenek, yaitu umur 70 sampai 71 tahun. Which is gila banget sih. Maksudnya gini, kalau serial killer tuh kan harusnya kayak ada motifnya. Dan biasanya kalau kayak ada Ted Bundy, dia suka cewek-cewek yang rambutnya blonde hair. Terus ada juga yang serial killer yang korbannya itu anak remaja atau anak-anak kuliahan kayak gitu. Jadi harusnya lebih spesifik. Nah ini enggak. Korbannya itu siapapun perempuan yang usianya, rentang usianya tuh lumayan jauh. Bahkan anak di bawah umur, yaitu 14 tahun itu kan. Gila banget sih. Itu masih SMP ya. Wow. Oke, lanjut. Kisah ini pun diangkat menjadi film atau movie yang sangat terkenal banget di Korea yang berjudul Memories of Murder. Jadi kalau kalian yang suka K-pop atau suka Korean drama, pasti kalian mungkin udah pernah nonton ini. Please komen di bawah kalau kalian udah pernah nonton ini ya. Terus ketika diangkat itu viral dong, itu viral dan bener-bener kebuka lagi kasusnya di Korea sana kayak gitu. That is one of the film that yang dapat nominasi gitu karena saking bagusnya dan diangkat dari kisah nyata, guys. Yang paling mengejutkan, si pembunuh ini tuh mempunyai modus operation, atau biasa kalau modus operation tuh dia melakukan tindakannya itu tergantung moodnya dia. Nah ini tuh yang paling mengejutkan, ini si pelaku ini melakukannya itu selalu pada malam hari. Terus korbannya itu diikat dengan menggunakan clothes-nya mereka sendiri. Jadi ya ditelanjangi kayak gitulah ya. Terus kepalanya itu selalu dikasih underwear dari si perempuan ini. Jadi underwear yang dipakai sama perempuan ini dimasukkan ke kepalanya si perempuan tersebut, sama kayak gitu. Dan tangannya tuh semua, tangan dan kakinya tuh diikat semua gitu. Jadi pembunuh ini nih tuh gila banget sih menurut aku. Jadi semua korbannya tuh 10-10nya sama kayak gitu motifnya. Kejadiannya pada malam hari. Terus tangan dan kakinya tuh diikat, tangan dan kaki korbannya itu diikat. Terus kejadiannya tuh biasanya saat hujan juga. Terus apa ya, underwearnya tuh dipasang di kepalanya mereka gitu, di kepala korbannya, which is gila banget. Pembunuhnya juga menentukan kejadian
pembunuhan tersebut itu di tempat-tempat tertentu, jadi nggak di sembarang tempat, which is dia memilih tempat-tempat yang wet, biasanya yang seperti sawah atau perkebunan kayak gitu, farming landed gitu, kayak perkebunan yang tanpa ada CCTV. Kalau misalkan dia di tengah kota, dia nggak mungkin dong ngelakuin itu karena banyak CCTV gitu misalkan. Tapi pada tahun itu sih belum banyak CCTV atau bukti gitu ya. Tapi palingan kayak deket-deket kantor polisi itu kan pasti ada kayak CCTV pada saat itu gitu. Bukan di rumah-rumah. Kalau di rumah-rumah mungkin kalau sekarang udah banyak ya guys. Tapi kalau dulu mungkin agak sulit kayak gitu. Jadi dia menentukan tempatnya tuh nggak berjauhan, jadi itu bener-bener berdekatan kejadiannya di situ-situ aja gitu. Dan itu tuh bener-bener yang nyarinya tuh di tempat sepi, yang aku bilang tempatnya gelap, terus perkebunan kayak gitu, yang which is nggak ada orang di situ, nggak ada polisi, nggak ada orang, nggak ada warga lalu lalang gitu. Jadi emang daerahnya juga Korea Selatannya bukan yang di Korea Selatan kota gitu, tapi di tempat kota yang terpencil juga gitu. Oke, first victim itu Lee Won Im. Ya, jadi terjadi pada tahun 1986 di bulan September, 15 September 1986. Jadi dia itu umurnya 71 tahun guys, seorang nenek-nenek gitu, granny. Jadi lumayan tua ya. Jadi itu dia kayak nggak ngelihat umur gitu loh. Terus itu yang paling tua yang tadi aku bilang kan, rentang umurnya tuh dari 14 tahun sampai 71 tahun gitu. Jadi the suspect ini dia melakukan aksinya ketika hari sudah mulai gelap, terus dan wanita-wanita ini tuh baru pulang kayak gitu, pulang telat atau baru pulang pada malam hari dan sedikit hujan dan tidak ditemani siapapun. Jadi bener-bener jalan sendiri, terus disergap, terus perkosa, and then di rape, terus akhirnya dibunuh kayak gitu. Terus kejadian sama, tangannya diikat, kakinya diikat, celana dalamnya dibuka, terus dimasukkan di kepalanya, semuanya sama kayak gitu. Seperti itu. Terus victim yang kedua lanjut itu pada tanggal 20 Oktober, tahunnya masih sama 1986, yang bernama Park Hyun Suk, itu umurnya 25 tahun. Dan victim ketiga yaitu yang bernama Kwon Jung Bon, 12 Desember pada tahunnya masih sama 1986 dan umurnya itu 25 tahun. Terus yang keempat victimnya itu yang bernama Lee Kye Suk, Desember 14, umurnya 23 tahun. Jadi ini cuman beda 2 hari ya guys, Desember 12 dan Desember 14. Gila banget ya. Terus dari Oktober itu cuman 2 bulan ke Desember, dan yang pertama tadi kan bulan September kan. Nah itu dalam rentang waktu sebulan dia ngelakuin aksinya lagi. Itu gila banget sih, freak. Nah dia ini tuh bekerja di salah satu pabrik dan dia memang pulang telat geng. Jadi dia tuh kayak lembur, terus dia pulang telat, terus dia pulang dengan sendirinya, maksudnya dia jalan kaki dan tiba-tiba dia menghilang kayak gitu. Dan korbannya ditemuin sih, jasad-jasad mereka tuh ditemuin semua, bukan ada yang menghilang atau apa, enggak, itu bener-bener ada, tapi serial killernya tuh nggak ditemu-temuin gitu loh. Lanjut, victim yang kelima itu pada 10 Januari 1987, yang bernama Hong Jim Yong, umurnya 19 tahun, masih sangat muda. Terus the next victim is May 2nd, yang bernama Park Hyun Joo, umurnya 29 tahun, masih remaja juga ya, belum nyampe 30 tahun bahkan. Terus next, 7 victim itu terjadi di tahun 1988, yaitu di September 7 September, yang bernama Han Gi-sun, ini berumur 54 tahun. Jadi ini udah ibu-ibu ya, udah lumayan mature gitu. And then the next victim, victim number 8, it's September 16, yang bernama Park Sang-hee,
14 tahun, dan itu guys itu baru masih muda banget, child, tapi anak di bawah umur. Terus victim yang ke-9 itu 15 November 1990 yang bernama Kim Mi-jung, sama 14 tahun juga, dan dia masih anak kecil, jadi dia pulang ke rumah after naik bus. Jadi kalau dulu tuh transportasi nggak sehebat kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang mungkin transportnya udah hebat banget gitu kan, udah canggih, terus udah ada Gojek, udah ada apa. Kalau di Korea mungkin ada MRT kayak gitu-gitu kan, kayak bisnya juga bis bagus, terus banyak, mungkin ada motor apa segala. Kalau dulu kan nggak ada, jadi nih anak baru pulang sekolah, emang dia telat gitu pulangnya, terus dia after naik bis, dan dia ya itu meninggal, tahu ditemuin aja kayak gitu, sama persis kayak korban-korban yang lainnya. And then the last victim itu Kwon Soo Sang, umurnya 63 tahun. Itu pada tahun 3 April 1991. Jadi itu adalah victim yang terakhir atau korban yang terakhir. Nah, yang paling aneh itu modus dari pembunuh ini, semua korban itu diikat dengan menggunakan baju mereka masing-masing yang tadi aku bilang. Terus kaki dan tangannya diikat semua. Terus mereka semua korban itu memakai celana dalam mereka sendiri di kepala masing-masing korban, which is gila banget kan, yang tadi udah aku bilang. Karena semua rentetan kejadian ini tuh membuat seluruh Korea ketakutan ya, which is semua orang tua, semua perempuan itu dilarang keluar rumah karena takut banget tiba-tiba kejadian sama mereka, atau sama anak-anak mereka, atau sama istri mereka, kayak gitu. Jadi makanya semua perempuan tuh bener-bener kayak di rumah aja kalau udah malam. Jadi kalau malam udah nggak berani keluar. Yang paling gila lagi, pemerintah Korea Selatan itu menurunkan polisi sebanyak 18.000 polisi untuk mencari atau memecahkan kasus ini, sampai ada detektifnya segala, tapi bener-bener nggak berhasil sama sekali. Jadi bener-bener nggak ditemuin siapa pelakunya. Sorry, bukan 18.000 tapi 1,8 juta. Jadi diturunkanlah 1,8 juta orang atau polisi keamanan, itu semua detektif dan segala macam, itu diturunin semuanya. Sampai yang terhebat-hebat dari kota Korea itu bener-bener diturunin, dan bener-bener gak ada yang berhasil nemuin siapa pelakunya. Itu parah banget. Jadi siapa sih sebenarnya serial killer ini? Jadi pada back then 1988 1990-an itu tidak secanggih sekarang yang seperti aku bilang. Jadi kalau sekarang itu kan banyak banget polisi dan detektif itu semua udah pakai DNA, dicari berdasarkan DNA pembunuhnya siapa, terus langsung ketahuan dong. Nah kalau dulu tuh beda, dulu tuh nggak ada yang namanya tes DNA, terus CCTV nggak ada, jadi tuh bener-bener memang bukti forensiknya tuh ada gitu loh, bukti-bukti evidence-nya tuh banyak gitu ya. Contohnya kayak mungkin ada rambut, mungkin ada darah, atau mungkin sampel dari spermanya si pelaku kayak gitu. Nah tapi kan gimana caranya untuk mendeteksi semua itu gitu loh, itu kan butuh DNA, tes DNA gitu. Nah back then on that years itu belum ada, belum secanggih itu gitu. Yang paling creepy lagi, jadi seseorang itu ada yang request lagu yang sama. Jadi setiap diputar lagu yang sama di radio, jadi ada orang yang request, and then lagu yang sama diputerin. Jadi lagunya, setiap lagu itu diputer, itu tuh bener-bener dia ngelakuin aksinya, jadi melancarkan aksinya, dan pas hujan. Jadi tuh sampai di track juga, kalau di filmnya juga di track juga, siapa sih yang request sampai didatengin. Ternyata itu orang biasa, bukan orang aslinya gitu, bukan serial killer yang aslinya gitu. Jadi gini, yang request itu orang lain, tapi ketika lagu itu dimainkan, si murder ini melancarkan aksinya, ngerti gak sih? Dia juga ngedengerin itu radio. Kalau dulu kan radio itu tenar banget ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin podcast, ada Spotify, ada YouTube gitu. Kalau dulu tuh bener-bener
radio is number one gitu loh. Jadi mau ngirim pesan, mau ngirim lagu, request lagu, itu semua dari radio dan kita menggunakan itu gitu kan. Jadi apparently the crime scene stop at 1991. Jadi crime scene-nya tuh, jadi kasusnya tuh udah ditutup pada tahun 1991. Bukan ditutup. Jadi kasusnya itu udah nggak berlanjut nih dari tahun 1991. Apparently stop aja gitu kejadiannya, nggak pernah ada kejadian lagi. Terus menurut psikologis gitu ya, psikologi atau psikolog itu, orang yang psikopat itu nggak akan stop melancarkan aksinya. Jadi kalau misalkan terkecuali dia masuk ke rumah sakit jiwa, dia masuk rumah sakit atau dia sakit, atau dia mungkin di penjara karena hal lain kayak gitu. Psikopat itu nggak akan berhenti melancarkan aksinya. Atau ya kayak kasus serial killer Ted Bundy deh, itu nggak akan berhenti kan kalau dia nggak ditangkap kayak gitu. Tapi pas dia dikeluarin lagi, dia tetap melancarkan aksinya. Nah, orang-orang bingung nih, mereka kayak percaya, oh mungkin dia ditangkap dengan kasus hal lain, atau mungkin ya emang dia masuk rumah sakit jiwa dan lain-lain kayak gitu. Berikut adalah bukti-bukti terkait. Jadi ada seorang bus driver atau supir bis yang mana dia tuh sempet di daerah yang sama itu, apa ya, ada orang yang naik, ada seorang laki-laki yang naik, dan supir bus ini tuh menganggapnya kayak suspeknya gitu. Jadi itu saksi dari case ini. Dan dia bilang kalau yang naik bis ini, si laki-laki ini, dia tuh kayak pengen cepet-cepet gitu. Please hurry, let's go, please hurry gitu. Kayak cepetan gitu, cepetan jalannya gitu. Kayak ini orang kenapa gitu kan. And then dia tuh terlihat aneh banget, tingkah lakunya itu aneh banget, berkelakuan aneh. Terus eyelidnya tuh nggak ada, kayak hilang gitu. Terus dia tuh kayak basah, terus sepatunya tuh kotor banget, abis becek gitulah, ya kan. Pokoknya si bus driver ini menggambarkan gimana sketsa si suspek ini. Sayangnya pada tahun 2006 case ini tuh ditutup gitu, karena udah terlalu lama, terus nggak kunjung ada evaluasi atau nggak kunjung ada petunjuk yang menunjukkan siapa pelaku dari murder case ini gitu. Makanya ditutup aja tahun 2006. Cuman kan nggak adil ya buat korban-korbannya. Akhirnya the suspect is found 15 years later, tapi mereka nggak bisa di-charge. Jadi kalau di Korea itu yang bikin murka adalah ketika case-nya itu udah lama banget atau di atas 15 tahun, orangnya itu udah nggak bisa di penjara, orangnya itu nggak bisa dihukum gitu. Karena itu udah 15 tahun berlalu, jadi kayak bebas hukum gitu loh. Nah itu yang bikin rakyat Korea tuh murka banget. Oke, even I know satu berita baik, which is ketika tes DNA akhirnya sekarang tersedia dan kita bisa mencocokkan DNA, case yang sudah berlalu walaupun sudah bertahun-tahun itu tuh bener-bener dibuka lagi dan dicari petunjuknya gitu. Kayak ini DNA siapa sih, gitu. Terutama untuk murder case dan pemerkosaan kayak gitu, rape case gitu. Akhirnya banyak DNA case pembunuhan dan pemerkosaan dicek pada saat itu supaya diketahui siapa pembunuhnya. Nah akhirnya dites dong DNA-nya, dan si killer ini diambillah dari underwear para korban dan dites tuh DNA-nya. Kira-kira siapa nih DNA yang ada di underwear tersebut. Pembunuhnya ini adalah seseorang yang bernama Lee Chun Jae, dan the crazy thing is dia sudah ada di penjara karena dia tersangkut oleh case lain, yaitu membunuh sister-in-law atau kakak iparnya gitu ya, kakak perempuan iparnya, dan membunuh kakak iparnya itu, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi dia ditahan atau dimasukin penjara itu bukan karena
serial killer yang tahun 1988 sampai 1992 gitu loh. Tapi bener-bener kejadian lain, membunuh saudaranya sendiri gitu. Terus akhirnya dia sekarang udah 56 tahun. Kalau sekarang udah mungkin udah umur berapa ya? 57, 58, pokoknya 50 something. Well, recently polisi ada mengumumkan kalau DNA-nya tuh udah ketemu dan DNA-nya tuh cocok dengan si Lee Chun Jae. Pada saat itu dia langsung ngasih tahu Lee Chun Jae kalau DNA-nya itu cocok dengan pembunuhan serial killer di tahun 1988 pada saat itu. Awalnya si Lee Chun Jae itu tidak terima guys, jadi dia tidak apa ya, itu bukan saya gitu, dia tidak ngaku gitu, dia nggak ngaku kalau itu dia gitu. Terus ya mana ada sih apa orang yang ngaku ngelakuin kesalahan gitu ya kan. Terus akhirnya karena udah ada buktinya, DNA test, terus ada dalam korbannya, akhirnya polisi tetap bersikeras kalau dia itu memang bersalah gitu. Kalau ya harusnya dia mati ya, dia dapat hukuman mati, tapi karena ini udah 15 tahun lebih, jadi dia tidak bisa digugat atau tidak bisa dihukum gitu, karena hukumnya tuh udah hilang, udah nggak bisa lagi di Korea sana tuh kayak gitu. Itu sih yang membuat orang Korea tuh marah, karena dia tuh nggak diadili dengan semestinya, dengan apa yang dia sudah lakukan, dia nggak mendapat ganjarannya kayak gitu. Terus akhirnya bikin dia ngaku tuh gimana sih biar polisi tahu apa sih sebenarnya yang terjadi atau apa sih yang udah dia lakuin back then in 1980s ya kan, latest 80 gitu, kejadiannya tuh kayak gimana. Akhirnya dilakukanlah hipnotis. I don't even know kalau hipnotis itu bisa mengembalikan stimulus orang atau apa ya, pemikiran orang, jadi dia inget lagi gitu kejadian walaupun sudah lama berlalu, tapi it works guys. Jadi itu tuh berhasil sama pihak psikolog Korea. Jadi dihipnotis, dia mengakui, terus dia menceritakan semua alurnya, dan tapi sayangnya dia tidak bisa dihukum. Jadi kayak gitu. Oke, kalau kalian pengen lihat cerita lengkapnya, kalian bisa nonton aja The Memories of Murder. Itu dibuat oleh orang Korea dan itu bagus banget sampai masuk nominasi gitu. Which is aku aja tuh nonton filmnya tuh bener-bener kayak bertanya-tanya sendiri, ini siapa sih pembunuhnya, itu siapa pembunuhnya, sampai aku searching, sampai aku ngeliatin ternyata pembunuhnya itu baru banget ditangkap tahun lalu, enggak 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Nanti aku cantumin ya. Ya jadi kayak gitu. Buat kalian siapa yang sudah nonton Memories of Murder, itu bagus banget ya. Oke, I think that's it guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment kalau kalian suka video ini. Terus kasih tahu juga apakah kalian sudah nonton atau belum Memories of Murder. Thank you so much. Kalau kalian pengen aku upload video tentang Korea lainnya, please comment down below. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.